Ferdy and Didi Show. IG-nya @pro4f. Yes, jangan lupa juga di follow IG-nya, oke? Lagu Suling Bambu udah gak ngetop lagi. Karena udah diganti sama flute. Oh, Suling Bambu udah gak ada sekarang. Oh, flute. Lelecu. Ini kayak kakek-kakek lagi ngomong sama cucunya. Kulelecu. Kulelecu. Saya Didi, dengerin terus Ferdy and Didi Show setiap hari Senin jam 3 sampai jam 5 sore hanya di Pro 4 FM, Ensiklopedia Budaya Indonesia. Yes. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat malam sahabat budaya pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Dari belahan bumi Panji Sakti Singaraja Bali, kita kembali bersuah dalam obrolan budaya. Dan topik bahasan kita malam hari ini adalah pelestarian alam dan budaya melalui Hari Suci Nyepi. Sudah hadir bersama kami ada beberapa orang narasumber, langsung saja saya perkenalkan. Ada Kelian Desa Adat Kabupaten Buleleng, Bapak Nyoman Sutresna. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Di sebelah beliau ada budayawan Bapak Gede Mariana. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Ya, kemudian dari FKUB dan juga selaku Ketua PHDI Bapak Gede Madimetra. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Iya, di depan saya nih ada Bapak Putu Santre selaku Ketua Panitia Taur Kesange tahun 2020 Saka 1942. Om Swastiastu Pak Putu. Om Swastiastu. Iya, pemirsa RRI Net dan juga sahabat budaya, setiap bulan Maret itu selalu identik dengan Tahun Baru Saka. Kalau di Bali kita merayakan ataupun memperingati datangnya Tahun Baru Saka itu dengan penyepian. Ini uniknya di Bali ketika menyambut ataupun menyongsong Tahun Baru dengan nyepi gitu. Ada beberapa hal yang dilakukan dalam upaya untuk pengendalian diri melalui catur berata penyepian. Tetapi tentu lebih awal kita harus mengetahui dulu sejarahnya seperti apa. Karena kebetulan di antara narasumber kami ada budayawan yang juga terbiasa ini untuk ngutak-atik masalah kalender atau tata kewaktuan. Bapak Gede Mariana, mungkin dari sejarahnya seperti apa, kenapa di bulan Maret nih tahun barunya? Silakan Pak De. Oke, terima kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang nyepi, seperti apa yang sering kita dengar, masalah budaya tidak terlepas daripada unsur waktu, tempat, dan keadaannya. Iya. Jadi nyepi itu ditinjau dari waktunya, tempatnya, dan keadaannya. Dan itu salah satu unsur yang mesti kita ketahui kaitannya dengan nyepi. Nah, filosofi seperti tadi sudah disampaikan, mungkin saya lebih banyak akan mengulas tentang waktunya nyepi. Iya, karena unik, kenapa tidak bisa digabung aja di tanggal 1 Januari gitu ya, misalnya. Itu. Nah, di sini tidak terlepas daripada tatanan waktu itu terkait dengan kalender yang dipakai. Jadi nyepi itu dilandasi dengan kalender Saka Bali. Kenapa disebut kalender Saka Bali? Karena kalender yang ada di Bali itu tertata dengan yang namanya wariga. Segala aspek ilmunya kalender itu berdasarkan wariga. Hanya tahunnya yang ditempeli atau disamakan dengan tahun Saka. Jadi oleh karena demikian kita melihat dulu perbandingan waktunya, perbedaan waktunya antara yang disebut kalender Saka dan kalender Saka Bali. Kalender Saka itu adalah kalender yang ada di India. Landasannya adalah memperingati penobatan Raja Kaniska pertama yang berhasil menyatukan India, dan itu ditetapkan dengan sistem Surya Permana, sistem kalender Surya, di mana tahun barunya diambil pada saat matahari ke utara atau utarayana,
yaitu pada tanggal 22 Maret. Jadi jelasnya tahun Saka itu ditetapkan tanggal 1 bulan 1 tahun 1 adalah 22 Maret tahun 79. Jadi peringatan tahun baru Saka setiap tanggal 22 Maret tahun biasa, tahun Kabisat 21 Maret, dan selisih tahunnya dengan Masehi itu adalah 78 tahun. Itu dari ilmu kalender Sakanya. Iya, tetapi bukan berarti setiap tanggal 22 Maret itu diperingati sebagai tahun baru Saka ya Pak De ya? Memang harus kalau berbicara tahun baru Saka itulah yang tepat. Tetapi kalau untuk kalender Masehinya nanti untuk yang di bulan Maret ini kan tanggal 25 Pak. Itu kan Nyepi. Oh, Nyepinya. Tahun barunya ya. Jadi saya jelaskan waktu dulu nih. Waktu sistematika kalender Saka itu 22 Maret itulah tahun baru. Setiap 22 Maret itulah tahun baru Saka. Sehingga kalau berbicara selamat tahun baru Saka mestinya tanggal 22 Maret. Ya, itu maksudnya menjadi itu. Pemahaman umum nih. Kalau pemahaman umum itu perlu kita jelaskan. Iya. Nah sekarang Nyepi itu boleh dikatakan dia pakai tahun baru Saka Bali. Artinya Sakanya itu angka tahunnya sama, tapi sistematika kalendernya berbeda, yaitu berdasarkan warga Bali. Perbedaan yang mencolok yaitu tutup tahunnya dipakai tolak ukur, yaitu dengan upacara Taur Kesange. Nah, Taur Kesange ini secara astronomi ditentukan pada saat tilem yang ada di bulan Maret. Jadi ini yang menyebabkan ada perbedaan sedikit memang dari sistematikanya berbeda. Jadi setiap tilem di bulan Maret itulah tutup tahun, besoknya Nyepi. Jadi tahun Sakanya dipakailah tahun India. Jadi oleh karena demikian kesamaan tahun itu hanya sebatas tahun, sedangkan sistematika kalendernya berbeda. Landasan pijakannya juga berbeda. Sehingga untuk itulah kita perlu maklumi dalam ucapan ini selamat Hari Raya Nyepi boleh diisi tahun Saka. Tapi kalau selamat tahun baru Saka kalau itu mestinya tanggal 22 Maret. Ini pengetahuan tentang ilmu kalender itu biar tidak kabur nanti. Nah, sehingga kembali pertanyaan ini, tolak ukur Nyepi itu yang dipakai landasan untuk tahun baru kalender Bali itu adalah tilem Kesange. Tilemnya merupakan tolak ukur upacaranya. Seperti tadi pembersihan jagat itu dilaksanakan pada tilem Kesange, yaitu tilem yang ada di bulan Maret. Besoknya itu barulah Nyepi. Iya, berarti ini secara global Pak De. Dalam artian karena ini acuannya adalah penobatan Raja Kaniska, ini mungkin di seluruh dunia juga dilaksanakan atau peringatan Tahun Baru Saka itu sama? Tahun Baru Saka itu bagi mereka memperingati penobatan Raja Kaniska yang mesti tanggal 22 Maret. Tapi Nyepi ini bukanlah penobatan Raja Kaniska, itu biar ada perbedaan gitu jelas ya. Ada perbedaan. Iya. Nyepi ini landasannya adalah agama. Yaitu terkait dengan upacara agama Hindu di Bali pada mulanya ini sekarang menjadi Hindu Nusantara. Peringatan ada upacara keagamaan kelahiran jagat raya ini dengan pembersihan lebih dulu pada tilem. Sedangkan tahun Saka itu peringatan penobatan Raja Kaniska. Jauh berbeda itu. Oke, berarti dari rangkaian peringatannya tentu berbeda-beda, disesuaikan dengan daerah masing-masing kan gitu ya Pak? Itulah pemahaman itu dulu. Jadi apa yang kita peringati? Kalau peringatan penobatan Raja Kaniska yang mestinya pasti tanggal sama. 22 Maret. Tapi kalau kita merayakan Nyepi bukanlah memperingati penobatan Raja Kaniska. Jadi upacara keagamaan di Bali yang terkait dengan sistematika kalender Bali itulah Taur Kesange dan Nyepi. Itu. Sehingga waktunya ditentukan dengan sistematika kalender Bali dengan tahun Sakanya yang dipadankan dengan
tahun Saka di India. Saka itu tatanan waktunya. Iya, kalau sumpama dari karakter Pak, kita mengenal istilah sasih gitu, karakter sasih karena dari tahun ke tahun itu biasanya kita di awal pasti tahu kalau tahun 2020 mungkin dibilang tahun apa gitu, atau mungkin pada saat Imlek ini sio apa gitu. Kita punya karakter sasih mungkin seperti apa Pak Dek? Itu tidak terlalu ditonjolkan dalam kaitannya itu kemarin. Cuma oleh karena kita itu lebih condong kepada geografis dalam arti ramalan cuaca. Jadi oleh karena pemakaian kalender ini lebih banyak aktivitas kemasyarakatan, itu yang ditonjolkan adalah istilahnya pengaruh terhadap cuaca pada masing-masing sasih pada bulan. Jadi sasih kalender Bali itu ada 12, jadi dan bisa 13. Jadi dari Kase sampai ke Dase, kemudian Jese Sade, kemudian itu dari sana diambil pengaruh-pengaruh terhadap cuaca itu disebut pengunyahan. Jadi istilahnya sebatas itu yang ditonjolkan, sedangkan perilaku manusia berdasarkan sasih itu sepertinya tidak ditonjolkan, tapi yang ditonjolkan sifat perilaku manusia berdasarkan hari kelahiran dan otonan dan paukon. Itu yang sering ditampilkan di kalender, sedangkan secara zodiak kalender dari zodiak itu tidak ditonjolkan per bulannya. Justru kalau berbicara tentang bulan, cuaca seperti kemarin, kenapa bulan September sampai ke sana itu kalau kita tinjau dari pengunyahan itu wajar, karena pengunyahan itu namanya waktu cuaca yang ada pada sasih itu. Iya. Seperti sekarang misalnya sasih ke Sange, kalau pengunyahannya itu kaulu berarti hujan, tapi kalau pengunyahannya nanti ke Dase berarti hujannya tidak seperti itu yang ditonjolkan. Baik, iya Pak De, terima kasih kalau latar belakangnya ataupun dari sejarahnya kita sekilas sudah mengetahui dari pemaparan Pak Gede tadi. Ini momentum yang luar biasa, apalagi kalau kita di Bali mungkin karena mayoritas Hindu, itu pelaksanaan Nyepi terasa lebih ringan gitu. Berbeda dengan saudara-saudara kita yang di luar Bali, yang ketika Nyepi namanya Nyepi sepi gitu ya, tetapi dalam keriuhan, dalam keramaian. Mungkin dari FKUB selaku PHDE juga seperti apa menyikapi hal tersebut, karena wujud toleransi dan kebersamaan sangat diinginkan dalam hal ini gitu Pak Desi. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Ratih. Ya, majelis agama di Bali semuanya menghormati pelaksanaan hari suci Nyepi ini, karena sesungguhnya pelaksanaan hari suci Nyepi ini bukan semata-mata hari suci untuk agama Hindu dan dirayakan oleh orang Bali, tetapi pelaksanaan hari raya Nyepi ini sebenarnya merupakan pelestarian alam semesta yang dilaksanakan oleh orang Hindu di Bali. Melalui pelaksanaan budaya Bali yang dijiwai oleh agama Hindu. Nah, gitu. Ya, bahkan luar biasanya ini memotivasi juga dunia sehingga ada istilah World Silent Day ya Pak ya. Nah, karena itulah mengapa majelis agama-agama yang ada di Bali menghormati pelaksanaan hari suci Nyepi ini. Mereka sangat menghormati, ikut menghormati hari raya Nyepi karena itu. Nah, itu bisa kita lihat dari rangkaian hari raya suci Nyepi ini yang dijiwai oleh agama Hindu dan dilaksanakan oleh adat Bali gitu. Nah, rangkaian yang pertama itu adalah melasti. Melasti itu filosofinya adalah menyucikan mikrokosmos. Yang unsur-unsur mikrokosmos itu ada juga di makrokosmos. Nah, seperti itu. Pelaksanaannya secara praktek budaya itu adalah mengusung peralatan-peralatan upacara pada saat Nyepi, termasuk pretime
itu dibawa ke sumber air, ke laut atau ke danau. Nah, itu menyucikan mikrokosmos atau buano alit. Nah, itu dilaksanakan 3 hari atau 2 hari menjelang Nyepi. Ada juga yang melaksanakan sehari menjelang Nyepi, gitu. Ada dalam. Nah, setelah melasti itu ada namanya pengerupukan. Itulah pada pengerupukan itu ada tawur kesange atau lebih spesifik lagi mecaru. Iya. Filosofi dari itu adalah menyucikan jagat raya ini, gitu. Nah, di sana unsur-unsur budayanya yang menonjol sekarang itu adalah ada pengusungan ogoh-ogoh, itu unsur budayanya yang menonjol. Itu ogoh-ogoh itu menyimpulkan buto kale. Nah, kalau dikaitkan dengan keyakinan agama Hindu yang dilaksanakan oleh adat, buto kale itu adalah makhluk-makhluk yang berada di burloko, berada di bawah. Kan kita yang hidup di alam semesta ini tidak hanya manusia, tetapi juga ada makhluk-makhluk. Nah, makhluk-makhluk itulah yang disimbolkan dengan ogoh-ogoh supaya nanti diharmoniskan, tidak mengganggu kehidupan manusia. Nah, itu sebenarnya inti dari filosofinya adalah menyucikan, melestarikan buana agung. Iya. Nah, itu kalau kita melihatnya keluar ya Pak Gede ya. Kalau kita melihatnya ke dalam ada catur berata penyepian tentu saja. Ini penyucian ke diri. Besoknya setelah buano alit, unsur-unsur yang ada di manusia itu sebenarnya kan yang disebut dengan panco mau buto itu ada juga di alam semesta. Itu keduanya sudah suci. Mikrokosmos, makrokosmos itu sudah suci. Besoknya hari raya Nyepi itulah melaksanakan catur brato penyepian gitu. Tidak menghidupkan api, itu dalam bahasa Balinya amati geni. Yang kelihatan kasat mata tidak menghidupkan api termasuk listrik. Tetapi filosofi di balik tidak menghidupkan api itu adalah memotong hawa nafsu, api nafsu manusia itu dipotong gitu. Kemudian amati karya, tidak bekerja. Kenapa tidak bekerja? Itu memberikan alam itu istirahat 1 hari saja gitu. Istilahnya kasih alam bernafas deh 1 hari. Alam bernafas. Kita saja kalau 24 jam bekerja pasti capek ya Pak ya. Sudah itu amati lelunguan. Itu tidak bepergian, tidak berwisata. Juga memberikan alam semesta, tanah, air, udara tidak terkena polusi gitu. Tidak bepergian di dunia nyata termasuk di dunia maya mestinya termasuk ya Pak ya. Termasuk di dunia maya nanti. Nah, kemudian amati lelanguan, tidak menikmati hiburan. Jadi hiburan itu misalnya televisi, siaran televisi, siaran radio, termasuk siaran melalui internet. Nah, kalau itu diistirahatkan berarti atmosfer akasa dalam bahasa Balinya itu juga diistirahatkan. Karena gelombang radio dan gelombang televisi tidak berseliweran di udara itu gitu. Jadi istilahnya mau kembali ke nol gitu. Kembali ke nol. Jadi dengan catur brato penyepian itu sebenarnya juga mengistirahatkan hanya 24 jam alam semesta itu. Nah, dengan filosofi seperti itulah dunia kemudian mengakui pentingnya hari raya Nyepi di Bali ini untuk pelestarian alam. Nah, dengan penjelasan seperti itu pantas majelis-majelis agama di Bali menghormati pelaksanaan hari raya Nyepi itu, begitu Pak Rate? Ya, ini kontribusinya luar biasa kalau Nyepi terhadap alam gitu ya Pak nih. Cuman yang menjadi berat adalah ketika kita dalam 1 hari yang terbiasa mungkin dengan gadget, bepergian atau gimana rasanya kok aduh nggak enak. Kadang-kadang kita berpikir
kan tidak diketahui juga nih sama pecalang dan sebagainya, udah ngidupin TV atau segala macam. Ini perlu kontribusi dari pihak-pihak lain juga, artinya ada kebersamaan gitu di sana. Makanya peran dari FKUB sendiri seperti apa nanti Pak? Nah, itulah seruan dari Kementerian Agama bersama-sama Provinsi Bali bersama-sama dengan FKUB adalah mensosialisasikan yang tadi itu, sehingga dipahami betul oleh bukan saja penganut Hindu di Bali, tetapi juga seluruh umat beragama. Nah, itu disosialisasikan. Kalau pimpinan-pimpinannya majelis agama yang ada di Bali kan sudah sepakat menyerukan itu, tapi supaya sampai ke masyarakat, kita wajib menyosialisasikan itu ke masyarakat. Dan kalau umpamanya melalui siaran ini disosialisasikan lebih luas, meskipun yang lebih luas tidak melaksanakannya, tetapi bisa memahami itu sedikit demi sedikit, nanti tidak akan memberikan polusi terhadap alam semesta gitu. Mari kita dari Bali melalui pelaksanaan ritual nyepi melestarikan jagat raya alam semesta ini dan juga budaya Bali. Iya, dari ritual lokal Bali. Dari ritual lokal. Ini bisa menjadi kesalehan sosial lah di dunia. Menyebar ke seluruh dunia. Tapi dunia kan sudah mengakui ini kontribusi nyepi ini terhadap pelestarian alam. Iya, kalau tidak salah itu tanggal 21 Maret ya ditetapkan sebagai World Silent Day. Jadi harus dimatikan semua nih, peralatan listrik dan sebagainya. Itu luar biasa juga kontribusi dari segi ekonomis Pak ya. Baik, terima kasih Pak Gede. Kita langsung coba ke gongnya langsung di apa istilahnya kalau di desa adat ini yang paling langsung muaranya nih di sana nih, yang paling benturan dengan biasanya masyarakat selalu ada pro kontra dan sebagainya. Seperti apa nih Pak, terutama untuk di tahun 2020 ini? Terima kasih Mbak Ratih. Saya sebagai klien adat Buleleng, tentu saja apa yang dijabarkan oleh budayawan tadi, juga oleh Ketua FKUB dan PHDI, atau beliau sebagai Ketua KUB ya, FKUB ya, yang mana desa adat mencoba melakukan suatu implementasi daripada apa yang menjadi aturan-aturan yang ada. Baru-baru ini desa adat Buleleng mendapatkan surat dari PHDI Provinsi Bali tertanggal 29 Januari tahun 2020. Itu surat cinta ya Pak ya? Surat ya. Bagaimana melakukan penyepian di Kabupaten Buleleng. Nah, tentu saya sebagai klien adat Buleleng mencoba apa yang menjadi aturan-aturan yang ada di tingkat atas kita sosialisasikan. Di desa adat Buleleng ini memiliki 14 banjar adat, yang mana dari 14 banjar adat dari bulan Januari ya, dan sekarang ini bulan Februari terus melakukan suatu sosialisasi bagaimana melakukan berata penyepian nanti betul-betul menjadi harapan kita bersama. Kenapa demikian? Dunia saja mengakui bahwa penyepian ini merupakan suatu katakanlah melestarikan alam, kata Pak Metro ya tadi. Bagaimana melestarikan alam ini dengan kita mencoba melakukan suatu ritual dan mempertahankan budaya yang ada melalui suatu kegiatan-kegiatan yang diajarkan di dalam agama Hindu. Nah, di dalam agama Hindu yang di desa adat kita lakukan ini, apa yang menjadi tahapan-tahapan yang disampaikan oleh Pak Minter tadi? Tentu diawali tadi oleh Melasti, kita di Hindu ini ya, di Bali khususnya, ada yang dikatakan Melasti tadi sesuai seruan daripada PHDI,
tanggal 22 sampai dengan tanggal 24. Berarti itu disesuaikan Ya, dengan disesuaikan. kondisi masing-masing Tetapi desa. ada lontar-lontar yang kita tidak akan perdebatkan, itu semua ada. Ada yang menyatakan di dalam lontar Sundarigama, ada juga yang menyatakan di dalam lontar Haji Sangyang Swamandala, dan ada satu lagi yaitu Sri Jaya Kusuma. Di dalam lontar ini, di dalam melasti, tadi PHDI menyatakan tanggal 22-24 Maret, tentu saja di Buleleng itu ada 3. Ada yang dilaksanakan sebelum Taur, ada pada waktu tilemnya, ada juga pada waktu Sase Kedase. Nah, di desa adat Buleleng ini melastinya pada Sase Kedase. Nah, mungkin saudara-saudara kami yang ada di Buleleng, yaitu ada desa-desa adat yang lainnya, akan menerapkan di Sase Kesange. Nah, oleh karena itu kita sekarang ini tidak memperdebatkan suatu perbedaan melasti, karena semua memang ada acuannya gitu ya. Betul Pak. sekali. Tetapi kita mempunyai esensi yang sama, yaitu melestarikan alam. Iya. Kemudian di dalam melestarikan alam ini tentu di desa adat Buleleng melakukan melasti itu di Sase Kedase. Namun tahapan yang kedua kita akan kebetulan sekali dipercaya oleh pemerintah Kabupaten Buleleng akan melaksanakan Taur di Catuspate di Buleleng ya, di mana pemerintah Kabupaten Buleleng menunjuk desa adat Buleleng sebagai pelaksana Taur. Nah, di dalam proses pelaksanaan Taur ini kami lakukan dari tanggal 23 Maret tahun 2020 ini akan kita lakukan yang namanya Mepade. Mepade kita lakukan di Pura Desa Adat Buleleng ya. Kemudian pada tanggal 24 Maretnya ya, kita akan lakukan Taur di Catuspate. Iya. Nah, tentu saja kami melakukan suatu kegiatan-kegiatan ini mencoba melakukan koordinasi dengan PHDI ya, kemudian juga dengan majelis desa adat ya, baik itu tingkat majelis alitnya maupun majelis di tingkat kabupaten ya, yang mana aturan-aturan yang telah diberikan oleh PHDI jangan sampai kita langgar. Oleh karena itu nanti tingkatan Taur yang kita akan lakukan adalah tingkatannya adalah Taur Gentuh, tetapi tingkatannya adalah Madya. Kenapa demikian? Itu berubah-ubah Pak, dalam artian mungkin sekarang ngambil tingkatan yang mungkin paling utama atau mungkin setiap tahun, kalau di kabupaten tetap sama seperti itu? Tidak, ini adalah seruan daripada PHDI yang suratnya tadi, surat cintanya itu tanggal 22 Januari tahun 2020 ya. Di sana menyatakan bahwa tingkatan di kabupaten adalah tingkatannya Taur Gentuh. Iya, jadi sama gitu ya. Desa adat Buleleng memakai lontar Yadnya Prakerti. Di dalam lontar Yadnya Prakerti kita mencoba mengklarifikasikan Taur Gentuh itu ada tingkatan Madya dan Utama. Nah, kebetulan di tahun 2020 ini dibandingkan tahun 2019 kita naik satu tingkat. Ini tentu saja berdasarkan seruan dari PHDI Provinsi Bali. Nah, di dalam Taur Kesange yang jatuh pada tanggal 24 Maret ini, yang mana kita akan menggunakan Trisadaka. Di dalam Trisadaka ini tentu kami sudah berkonsultasi dan melakukan koordinasi dengan PHDI Kabupaten Buleleng ya. Kita mencoba nanti dengan Trisadaka ini kebetulan sekali di tingkat Kabupaten Buleleng yang ditunjuk Desa Adat Buleleng ini kita membentuk panitia. Di dalam pembentukan panitia ini kebetulan hadir di sini adalah
Juromangku Santre ya. Santre. Nanti dia akan menjelaskan secara detail. Yang mana di dalam konteks Taur ini kita juga mencari ataupun minta ya kepada panitia supaya tirta yang ada di tingkat kabupaten ini dari penjuru selatan maupun barat, katakanlah timur, kita lakukan. Iya. Itu ada 9 tirta yang kita akan coba pungut. Gitu. Iya, sebentar Pak Sutrisno. Ini kebetulan yang menarik juga itu jadi semacam atraksi budaya juga ketika pengerupukan atau pada saat Taur itu ada arak-arakan ogoh-ogoh. Ini mungkin di Buleleng sudah sempat tidak diberikan untuk membuat ogoh-ogoh gitu, kecuali untuk di desa adat masing-masing atau soang-soang gitu istilahnya, tetapi kreasi masyarakat khususnya generasi muda ini seakan mandek gitu istilahnya, makanya tetap akhirnya dijalankan. Tapi ada tidak pakem-pakem tertentu, mungkin karena tahun sebelumnya ada tidak boleh pakai styrofoam, atau yang sekarang unik juga pakai iringan bukan gamelan nih Pak, instrumen gitu. Seperti apa nih Pak? Betul sekali, tadi kita terputus sedikit di dalam Taur ya. Mudah-mudahan nanti Taur ini bisa berjalan dengan baik. Nah sorenya apa yang dikatakan Mbak Rate tadi adalah kita akan melakukan pengerupukan. Nah di dalam konteks budaya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Menteri juga, bahwa di dalam pengerupukan kita mencoba apa yang menjadi budaya kita dan kreativitas trune-truni kita yang ada di Desa Adat Buleleng ini dicoba untuk kita tampilkan. Tetapi kita berikan sosialisasi bahwa dari Banjar Adat satu dengan yang lainnya jangan sampai istilahnya tubrukan. Bagaimana melestarikan budaya kita ini dengan tidak menggunakan styrofoam, yaitu kita menggunakan semacam kertas ya, kertas koran dengan yang kita lihat sekarang di Banjar Adat yang ada di Desa Adat Buleleng ya, dengan bambu yang diulat begitu. Contohnya sudah saya lihat di Banjar Delor Peken itu kemudian di Lili Gundi. Semua ini menggunakan alat yang sudah ditentukan. Iya, termasuk untuk pengiringnya nih Pak. Tentu di dalam pengiringnya ini kami sudah melakukan koordinasi dengan antar pecalang yang ada di Banjar Adat ya. Misalnya satu Banjar Adat akan melakukan iring-iringan ogoh-ogoh itu ke perempatan yang ada di Tugu Singa. Di situ ada 4 Banjar Adat yang akan mencoba mengelilingi daripada Tugu Singa dan Tugu Catuspate yang dan ada di. Dan ini wajib kalau yang instrumennya itu harus pakai gong gitu ya Pak ya? Tentu bermacam-macam. Karena dulu saya ada akan yang jelaskan. pakai musik yang betul. Kekinian. Betul. Kami mencoba untuk mensosialisasikan ini terhadap truni-truni yang ada di Desa Adat. Pertama, dia harus memiliki yang namanya tabuan Bleganjur. Bleganjurnya itu ada istilahnya bermacam-macam lagu yang sudah dibuat oleh truni-truni kita ya. Bahkan ada dimodifikasi sekarang dengan beberapa gong ya untuk beberapa lampahan. Lampahannya itu ada Ramayana dengan Butekalenya gitu. Ini sudah ditata oleh truni-truni yang ada di Desa Adat Buleleng. Iya, cuman bisa tidak Bapak? Ini kan kasihan juga kalau pikir-pikir begitu bikinnya luar biasa 1 bulanan ya, dari sekarang sudah mulai nih orang pada bikin gitu ya, bikin ogoh-ogoh, tetapi dalam 1 hari udah langsung dibakar gitu. Bisa tidak mungkin di semacam festival atau apa diarak-arak jadi orang nonton juga enak gitu. Ini sudah pernah kita usulkan 2 tahun yang lalu pada waktu iring-iringan yang dilepas oleh Pak Bupati. Yang mengkoordinir adalah Banjar Adat Banjar Jawa ya. Di situ ada atraksinya dan sebagainya. Pemerintah sudah mencoba akan melakukan semacam lomba. Mudah-mudahan nanti di tahun ini ya, biarpun istilahnya
kebetulan sekali di sini dinas kebudayaannya tidak diundang begitu untuk memberikan suatu informasi. Mudah-mudahan aspirasi kami, dari bawah gitu ya. Bagi kami hari ini ada semacam sosialisasi dari RRI itu cukup bagus sekali. Mudah-mudahan nanti tergugah apa yang menjadi pernah disampaikan pada waktu 2 tahun yang lalu, yaitu akan ada semacam iring-iringan ogoh-ogoh dari berbagai kecamatan ya, yang dipusatkan di salah satu tempat begitu. Tetapi sekarang ini sekali lagi Trune-Tuni Desa Adat Buleleng sudah mulai melakukan kreativitasnya supaya budaya yang ada pada waktu pengerupukan ini bisa dipertahankan. Nah, menjawab pertanyaan dari Mbak Rate tadi bahwa jangan sampai istilahnya ogoh-ogoh sudah dibuat sekian bulan kemudian dalam dimusnahkan. Sehari udah memang dimusnahkan. Secara nanti orang budayawan juga mempertajam ya, bahwa kita nanti setelah katakanlah diarak ya, sudah ada tahunnya, kemudian dimusnahkan. Dimusnahkan dalam artian dibakar dan kita pusatkan di Setre Buleleng. Nah, Setre Buleleng ini nanti dari Kaliuntu, kemudian Banjar Jawa dan sebagainya semua, dan kita sudah koordinasikan dengan para pecalang ya, supaya betul-betul tidak terjadi gesekan. Dan kami mensosialisasikan kepada Banjar-Banjar adat ya. Kebetulan sekali nanti tanggal 6 Maret juga kita akan melakukan suatu pertemuan ya. Kita akan sampaikan jangan sampai para pengusung ogoh-ogoh itu kebanyakan minum minuman keras. Iya, cuman gitu. Ini Bapak biasanya ada juga kita lihat setelah nyepi itu masih dipajang gitu karena bagus, bagus ini gitu, dipajang nggak dibakar, itu salah nggak sih gitu? Mudah-mudahan dipertajam pertanyaan Bu dengan Pak Mariane ya, karena beliau budayawan. Bagi kami di Tapi kalau adat, dari klien adat dihimbau untuk dibakar langsung. Tetap kita mensosialisasikan ya. Kita tetap bakar, tetapi yang tidak dibakar kita coba ini kan apa namanya topengnya ya, karena topengnya dianggap mahal begitu, kemudian akan dipergunakan di tahun yang akan datang, tetapi dilakukan katakanlah kami minta kepada joro-joro mangku untuk prasistennya ya supaya istilahnya diperline gitu ya Pak ya. Sedikit ini tentang catur berada penyepian pada saat sipeng ini biasanya yang krusial Pak, karena kan ada biasanya yang menarik, ada nggak sih yang lahir pada saat nyepi gitu, jadi harus mau nggak mau harus ke rumah sakit atau karena segala sesuatu gitu misalnya yang tidak diinginkan mungkin harus ke rumah sakit, seperti apa, mungkin ada dispen dan sebagainya, itu dari klien adat sendiri seperti apa? Betul Mbak Rate. Setelah tahur tadi pengerupukan, sekarang besoknya itu akan penyepian. Nah, di dalam penyepian ini kami juga mendapatkan seruan dari MKUB ya, PADI ya, bahwa ada 9 informasi yang disampaikan ke desa adat. Pertama, bahwa di dalam penyepian ini kita tidak boleh apa yang dikatakan Pak Menteri tadi, tidak boleh bahkan tayangan TV saja ya, internet pun bahkan di sana kalau ada odalan maupun ada lebih-lebih orang sakit dan tadi Mbak Rate bilang ada yang melahirkan, pasti ada dispensasi. Kami akan berkoordinasi ya, kalau seandainya ada dari katakanlah desa yang jauh, misalnya di katakanlah di Penarukan begitu ataupun di Tejekule, apabila diantar oleh pecalang ya dan ada dispensasi dari desa adatnya ya, kita pasti kawal sampai ke rumah sakit. Ya, ini yang kita lakukan dari tahun yang lalu. Iya, termasuk bahkan juga mungkin petugas-petugas di bagian layanan publik seperti di rumah sakit ya Pak. Betul sekali. Rumah sakit, kemudian juga LP, kemudian juga PLN, dan juga satu lagi
di kawasan pasar, PD pasar. Nah ini kita sering sekali mengeluarkan dispensasi. Kemudian yang perlu mendapatkan perhatian ya, pada waktu yang setelah nyepi ini adalah ngembak geni. Nah itu sesuai dengan instruksi PHDI ya, kita lakukan dari jam 6 Maret, yaitu pada waktu tanggal 24-nya, 25-nya, kemudian tanggal 26 jam 6 pagi itu sudah melakukan katakanlah jalan raya bisa dibuka. Nah, di sini ada titik krusial. Termasuk siaran radio juga jam 6 biasanya kalau di ngembaknya. Nah, kami melakukan koordinasi dengan desa adat penyangga, baik yang ada di Sukesade, kemudian Banyuning, kemudian juga di Banyuasri dan di Penarukan. Kita adakan koordinasi antar klian desa dan antar pecalang. Nah oleh karena itu sebelum jam 6 kita tidak buka, begitu jam 6 para pedagang yang mau melakukan aktivitas itu pasti ada. Nah inilah perlunya kita saling menghormati ya, kemudian juga saling mengerti tentang arti daripada apa yang dikatakan hari suci Nyepi ini. Iya, termasuk juga nanti kita akan tanyakan seperti apa koordinasi, karena ini hubungannya ke pusat nih, seperti halnya internet dan sebagainya dengan operator seluler seperti apa nanti, tapi setelah yang satu ini. Tuh, mama sih kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba. Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan? Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma. Ayo dong, Pak, kita harus gimana? Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya. Baik, sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, kita masih dalam obrolan budaya seputar pelestarian alam dan budaya melalui Hari Suci Nyepi. Secara teknis, kita coba tanyakan dulu kepada Bapak Putu Santra, ini seperti apa pelaksanaan Taur Kesange, yang kalau untuk di Kabupaten Buleleng itu di Catuspate ya Bapak ya. Seperti apa nih teknisnya, silakan Bapak bisa dijelaskan. Terima kasih atas kesempatan kepada saya. Kami sebagai panitia dibentuk berdasarkan SK nomor 4 dari Klian Desa Adat Buleleng. Panitia ini dibentuk berdasarkan prarem sesuai dengan untuk mengimplementasikan apa yang tercantum pada Pergub nomor 4 2019. Nah, dalam proses setelah kami dibentuk, kami berusaha seberapa barang tentu mengadakan koordinasi secara teknis, baik nanti untuk persiapan pengamanan pelaksanaan upacara dan pengamanan juga pelaksanaan ogoh-ogoh yang nantinya dilakukan oleh para sekedrune. Itu yang kami lakukan, baik itu kepada kepolisian, LLAJR, ya, perhubungan, kemudian mengkoordinir semua tenaga pecalang yang ada di lingkup wilayah wewidangan Desa Adat Pakraman Buleleng. Dan sekaligus kami sudah mengadakan koordinasi, rapat-rapat dan sebagainya. Adapun nanti acara yang akan dilaksanakan, tadi apa-apa yang sudah diadukan oleh Danit Klian Desa sudah jelas semuanya. Nah, mengenai masalah pendanaan upacara, itu kami peroleh dari Pemda Ban. Jadi pelaksanaan upacara di Desa Adat ini adalah pengugasan dari pemerintah daerah Buleleng. Dana yang kami terima, kalau bisa kami katakan sebanyak 225 juta. Dan itu sepenuhnya kami manfaatkan untuk pembelian sajen. Nah, berbicara masalah pelestarian alam dan budaya, yang saya lihat di sini
budayanya banyak sebenarnya kalau kita mau lihat, bukan saja karena ogoh-ogoh, bukan, tetapi dari bentuk sajian yang dibuat. Di sana ada motivasi, reringgitan dan sebagainya. Itu merupakan budaya juga yang kita anukan. Kemudian dari wewalungan juga itu ada artinya semuanya, karena sajian-sajian yang disuguhkan sebagai taur itu ada istilah urip yang dipakai. Jadi dari semua arah penjuru itu diartikan di sana, di upacara sana. Nah, inilah makanya Taur Kesanga ini merupakan usaha kita untuk melestarikan alam seisinya. Karena kita nyomi butuh di sana, ya. Isi alam ini kan alam, ada yang alam nyata dan ada yang tidak nyata isinya. Nah, ini yang tidak nyata kita somi semuanya. Nah, itu. Kemudian dalam pelaksanaan dari awal kita itu nantinya kita tugaskan, kita kontak komunikasi juga ke 9 kecamatan. Iya, itu apakah perwakilan saja Bapak? Ketika yang hadir di Catuspata itu, boleh tidak masyarakat umum juga berduyun-duyun juga datang? Kadang-kadang kan masyarakat pengen biar duluan deh dapat tirta gitu istilahnya. Nah, boleh? Semua masyarakat. Memang pada dasarnya nantinya ada sentral di sana yang kita undang sudah barang tentu dari aparat-aparat, kemudian dari kecamatan ada perwakilan-perwakilan yang nantinya setelah pembagian nasi taur dan tirte itu mereka kembali ke kecamatan, pembagiannya kepada masyarakat keramu yang ada di sana itu disentralisir di kecamatan. Itu terutama yang jauh-jauh ya, jauh-jauh, Pak ya? itu jauh-jauh. Nah, disinilah perlu juga kita untuk diketahui, kita sudah berusaha menghimbau masyarakat dalam pembagian tirte nanti di sana. Ini yang sering kita kewalahan. Iya. Bagaimanapun pola yang kita pakai untuk mengamankan pembagian tirte tetap kredit ya Pak. Kredit. Solusi untuk tahun ini barangkali ada nggak tips jitunya gitu untuk ya, mengatasi kita coba. Nah, kemarin yang sudah koordinasi dengan beberapa tokoh masyarakat, juga pemangku, jadi kita minta bantuan tenaga pemangku dari Jakarta, kemudian juga tenaga pemangku dari masing-masing banjar adat, itu kita minta 10 untuk mengkondisikan nanti melayani masyarakat atau yang hadir di sana. Ya, termasuk juga upaya untuk mengurangi penggunaan plastik ya Pak ya. Betul sekali. Karena ini sesuai dengan himbauan dari gubernur Bapak juga. Gubernur, betul. Nah, hal itu kita sudah usahakan juga dengan kita menyediakan gelas tempat tirte itu, ada yang gelas-gelas kecil. Itu kita sajikan, kemudian kita awasi, sudah kita kelompokkan. Nah, ini untuk aparat, ini untuk dari kecamatan ini, ini untuk pemangku, untuk pegawai negeri, sudah kita tata juga. Itu nanti pelaksanaan jam berapa Pak? Tepat jam 12 atau gimana? Tepat jam 12. Ya. Oke, itu pasti. Satu cara barang tentu, juga kita nedunang tirte dumun di Pura Desa. Menurut tirte dari sana, kemudian kita iringan ke Catuspata, ya, dengan upacara juga di sana sebelumnya di Catuspata Alit, sana ada upacara Mance Satu di sana, percaruan Mance Satu, sudah itu baru memargi ke Catuspata. Oke, baik, terima kasih Pak Putu. Ini tentu ada makna filosofis. Saya coba tanya dulu kepada Pak Ketua PHDI, Pak Gede Made Metre. Silakan. Ini kenapa sih Pak mengambil waktu kok pertemuan antara pagi ke siang, mungkin tepat ya di jam 12 gitu, atau mungkin ada yang di rumah itu di persandian juga nih Pak, antara sore dengan malam. Itu mungkin dari segi filosofisnya ada nggak sih Pak? Kalau istilah Balinya mungkin tenget gitu atau keramat gitu ya. Pertemuan-pertemuan seperti itu. Seperti apa nih Pak De? Ya, memang filosofis dari semua bentuk tawur, tidak saja pada hari raya ini mau nyepi di pengerupukan ini, di Tawur Kesanga ini, semua bentuk tawur termasuk di penampahan galungan mecaruan itu dilaksanakan pada pergantian waktu. Pergantian waktu. Ada istilahnya
sandi kala dan sandi kawon. Gitu. Kalau sandi kala itu di tengah hari. Kalau di sore hari sekitar jam 17 sampai jam 18 itu sandi kawon. Karena ini erat kaitannya dengan itu tadi, makhluk-makhluk halus yang pengganggu isi alam ini. Pada saat itulah diberi istilahnya upahan agar tidak mengganggu. Ibarat anak kecil ya, kasih dulu. Ya, dikasih upah-upahan di pertemuan hari itu, karena hari itu hari yang rawan gitu. Sandi kala maupun sandi kawon itu istilah Balinya. Oke, iya Pak Gede, ada sedikit menarik tadi kalau saya sampaikan untuk masalah ogoh-ogoh, karena setelah nyepi biasanya kita masih ada lihat nih di Balai Banjar dan sebagainya, bahkan mungkin ada yang sudah mesen mau jadikan maskot gitu misalnya dalam satu perusahaan atau apa. Boleh tidak seperti itu? Atau mungkin ada aturannya ini boleh, ini enggak gitu? Ya begini, ogoh-ogoh itu sebagai simbol budokala itu dimaksudkan pertama-tama itu kan kreasi budaya, kreasi budaya, tetapi dipakai niase, dipakai menyimbolkan budokala. Tetapi supaya bisa sebagai simbol budokala, kenapa disebut aeng dan lain sebagainya? Kan itu bermaksud menyimbolkan budokala. Itu sebelum diarak, istilahnya di Pasupati dihidupkan dulu sehingga bisa sebagai simbol budokala. Karena sudah dihidupkan, harus maka di ujung terakhir diarak itu supaya disomyo, diperline. Perline atau somyo itu maksudnya sebenarnya adalah menetralkan supaya makhluk-makhluk tadi tidak mengganggu, supaya bisa hidup serasi harmonis dengan manusia, hidup harmonis. Karena sebenarnya filosofi semua ritual Hindu, ritual Bali itu adalah harmonis, tiga unsur itu. Manusia dengan manusia, manusia dengan alam. Yang namanya alam kan beserta semua isinya, termasuk makhluk-makhluk yang ada di burswah itu. Iya Bapak, ini saya tertarik dengan masalah keharmonisan, kedamaian. Ketika di luar tidak damai, biasanya di dalam nggak damai dulu nih Pak. Makanya untuk tadi disampaikan di awal ada makrokosmos, ada mikrokosmos, apapun yang ada dalam diri di luar juga sama gitu di buana. Ini yang biasanya tantangan paling mendasar nih Pak, ketika sipeng. Ada saja ingin mungkin selfie lah, mungkin mumpung sepi nih gitu selfie, ini pakai berselancarnya tidak di dunia nyata tapi di dunia maya. Ini seperti apa upaya dari FKUB sendiri untuk menyadarkan masyarakat seperti itu? Nah, pertama-tama itu kan ada istilahnya tapo, brato, yogo, semadi. Nah itu memang perlu dilatih. Tapo itu kan pengendalian diri, brata juga termasuk itu, mengendalikan diri, yoga menghubungkan diri dengan Tuhan, semadi ya juga menghubungkan diri dengan Tuhan. Itu perlu dilatih. Nah, tapi banyak gangguan untuk hal itu, gangguan dari luar, termasuk internet itu, siaran radio, siaran televisi yang bisa mengganggu tapo, berato, yogo, semadi itu. Nah, supaya bisa husuk melaksanakan itu, makanya diharapkan, diminta tidak mengoperasikan transportasi, tidak melakukan lembaga penyiaran, televisi, radio, tidak melakukan siaran mulai dari jam 6 pagi tanggal 25 nanti sampai dengan jam 6 pagi tanggal 26. Itu maksudnya adalah supaya umat Hindu bisa husuk melaksanakan hari raya Nyepi itu sesuai dengan ketentuan Parisade Hindu Dharma Indonesia. Itu kan sudah mengedarkan itu bagaimana pelaksanaannya supaya husuk, kemungkinan gangguan dari luar itu ditiadakan. Tetapi sebenarnya sebagai umat Hindu mesti juga melatih diri. Kalaupun umpamanya ada gangguan seperti itu, kalau kita memang taat kepada ajaran agama kita,
gangguan itu tidak akan bisa mengganggu tapo brato yogo samadhi Ya, kita. karena intinya adalah perenungan ya Pak ya, Ya. perenungan dalam hening gitu. Ketika rame biasanya kita nggak bisa merenung nih Pak. Jadi dalam konsep nyepi ini kan dalam sepi kita merenung. Apa sih yang sudah istilahnya evaluasi diri lah Pak ya. Kalau ada itu kan tidak bisa kita merenung. Betul. Karena itulah tapo brato yogo samadhi perlu ada 4 tadi, catur brata penyepian. Ya. Supaya bisa melakukan tapo brata yoga samadhi. Baik, mungkin dari budayawan sendiri ada yang ingin disampaikan juga di penghujung waktu. Yang perlu saya sampaikan dulu, kata kunci dalam kaitannya dengan budaya Bali terutama, pertama pemahaman tentang apapun yang dilaksanakan di Bali itu dilandasi dengan agama Hindu dengan dasar Satyam Siwam Sundaram itu dulu. Jadi semuanya kebenaran, kesucian dan keharmonisan itu dulu. Itu landasan budayanya. Terus kedua, dalam memaknai sesuatu terjadi apakah itu ogoh-ogoh, apakah caru, apapun bantan, ada satu rumus yang mungkin perlu diketahui, yaitu 3 unsur, yaitu nama, rupa, nimitta. Namanya ogoh-ogoh, rupanya ya memang harus ogoh-ogoh, jangan tokoh politik dipakai. Iya, ini juga nanti menimbulkan sesuatu yang nggak bagus nih ya, Pak. Makanya namanya ogoh-ogoh, rupanya ya mesti ogoh-ogoh. Maknanya adalah ogoh-ogoh terkait dengan nyepi, ya mesti diperlina. Jangan dipakai pajangan. Kalau pameran itu walaupun ogoh, maknanya pameran itu boleh dipajang. Jadi dengan pemahaman itu kita sudah diatur, diberikan jalan yang sesuai dengan rambu-rambunya. Iya, kreasi budayanya jalan, budaya kemudian pemaknaannya juga jalan. Nah, jadi 3 unsur ini nama, rupa, nimitta. Namanya apa? Kalau caru ya namanya caru. Terjadi rupanya bagaimana? Terjadi banyak caru. Sekarang maknanya, makna tingkat apa yang disampaikan dari Bendesa tadi itu, tingkat sekarang itu memaknanya apa? Sama-sama caru tapi namanya berbeda, rupanya berbeda juga, dari segi nama sih sama caru. Jadi nama, rupa, nimitta itu memegang peranan penting dalam kasanah budaya, memahami budaya Bali. Jadi tidak hanya nama saja. Saya kira itu yang perlu saya tekankan. Baik, terima kasih. Tentu kita berharap tidak hanya sekedar ritual semata pelaksanaan setiap kali kita menyambut yang namanya Tahun Baru Saka, tetapi ada ritual nyata gitu yang kita bisa implementasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan berpegang teguh tentu saja kepada ajaran-ajaran agama kita. Baik, terima kasih untuk narasumber Pak Nyoman Sutrisna, kemudian Pak Gede Mariana, Pak Gede Madimetra dan juga Pak Putu Tantra sudah berbincang-bincang dengan kami dalam obrolan budaya malam hari ini. Akhirnya dari belahan bumi Panji Sakti Singaraja Bali kita akhiri obrolan budaya malam hari ini, dan jangan lupa saksikan terus RRI Net, tonton yang Anda dengar. Kita akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.